Halo, selamat datang di channel YouTube Kimia FMIPA UPR. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Elda Aliatika, salah satu mahasiswi yang sedang menempuh kuliah semester 4 di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu riset dalam bidang kimia, yaitu teknologi membran dalam pengolahan air limbah industri dengan sistem aliran cross flow. Indonesia merupakan negara yang tergolong sebagai negara industri. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berpandangan bahwa Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebuah negara industri jika dilihat dari proporsi ekonominya. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan sumbangsihnya yang mencapai lebih dari 20%. Berdasarkan persentase tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran 5 besar negara-negara dunia yang kontribusi industrinya cukup tinggi. Sementara Inggris menyumbangkan sekitar 10%, sedangkan Jepang dan Meksiko di bawah Indonesia dengan capaian kontribusinya sebesar 19%. Merujuk data Badan Pusat Statistik, cabang industri yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah industri logam dasar sebesar 10,6%, diikuti industri makanan dan minuman sebesar 9,49%, industri mesin dan perlengkapan sebesar 6,35%, serta industri alat transportasi sebesar 5,63%. Industri menjadi salah satu tonggak utama dalam perekonomian bangsa. Dalam suatu negara, tentu terdapat berbagai macam jenis industri. Dari aneka industri yang ada, biasanya terdapat beberapa industri tertentu yang dianggap sebagai industri strategis atau industri vital. Indonesia pun memiliki macam-macam industri strategis yang dianggap memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi masyarakatnya. 5 di antara sektor industri strategis yang ada di Indonesia yaitu yang pertama industri otomotif yang banyak bergerak di bidang perakitan dan perbaikan, kemudian industri farmasi yang bekerja dengan mengolah bahan-bahan obat yang ada di dalam negeri termasuk jamu dan pabrik obat antibiotik, kemudian industri tekstil yang rangkaiannya terdiri dari serat dan benang atau fiber, pemintalan, pertenunan, perajutan, percetakan, atau pengecapan, hingga pakaian jadi atau garmen. Kemudian ada industri pangan, yaitu industri pengolahan bahan makanan baik setengah jadi hingga siap santap, bahan utama maupun bahan pelengkap. Selain itu, yang terakhir juga ada industri besi dan baja, di mana Indonesia itu memiliki sejumlah tambang besi yang cukup potensial sehingga dapat menghasilkan besi dan baja dalam jumlah yang cukup banyak. Selain sektor-sektor industri besar yang saya sebutkan sebelumnya, nyatanya banyak industri-industri turunan yang berkecimpung di masyarakat seperti industri laundry dan industri tahu. Meskipun kapasitasnya tidak sebesar sektor industri strategis, industri ini tetap banyak dilakoni oleh masyarakat. Seperti industri laundry, yaitu industri yang menawarkan jasa atau fasilitas perawatan pakaian seperti mencuci, mengeringkan, hingga menyetrika. Dengan perkembangan model busana dan aneka pernak-perniknya, misalnya jenis-jenis pakaian yang memiliki banyak motif yang tidak mudah untuk mencuci sendiri, dan berbagai jenis perlengkapan lainnya seperti pelayanan cuci handuk, cuci sepatu, selimut, bed cover, hingga boneka, maka pencucian dan perawatannya menjadi lebih sulit. Nah, disinilah jasa laundry mulai diperlukan, dan saat ini perkembangan usaha laundry semakin meningkat. Jasa laundry itu bukan hanya sekedar tempat mencuci, melainkan juga tempat perawatan pakaian agar lebih bersih dan awet. Begitu pentingnya keberadaan laundry saat ini, maka bisnis ini begitu berkembang pesat. Kalau zaman dulu jasa laundry masih dikelola oleh kebanyakan hotel, tetapi saat ini baik kalangan bermodal maupun masyarakat umum sudah mulai memanfaatkan jasa laundry. Selain industri laundry, juga ada industri tahu. Industri tahu merupakan industri kecil menengah berproduksi dengan metode tradisional yang banyak tersebar di kota-kota besar dan kecil. Tahu merupakan makanan yang digemari oleh banyak orang.
Tahu adalah salah satu produk berbahan baku kedelai yang banyak dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Mulai dari perkotaan sampai di pedesaan, industri pembuatan tahu sudah banyak dikembangkan. Hal ini disebabkan proses produksi tahu yang cukup sederhana, ditambah lagi pemerintah yang juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuka dan mengembangkan usaha produksi tahu. Industri tahu umumnya merupakan industri skala rumahan dengan jumlah tenaga kerja sedikit, kurang lebih 2-6 orang, serta investasi yang diperlukan tidak terlalu besar. Teknologi proses pada industri tahu cukup sederhana dan mudah dipelajari, sehingga industri tahu itu dapat dijalankan oleh siapa saja. Industri tahu juga tidak memerlukan tempat produksi yang luas dan dapat dijalankan di area perkampungan hingga perkotaan. Akan tetapi, di balik itu semua, nyatanya perindustrian ini melahirkan masalah baru, yaitu pencemaran lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan bahwa dalam limbah laundry itu memiliki kandungan deterjen dengan jumlah kurang lebih 339 mg per liter dan konsentrasi fosfat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 600 mg per liter. Ketika limbah laundry itu dibuang tanpa pengelolaan yang tepat, maka akan mencemari lingkungan sekitar. Air limbah yang merembes akan mencemari sumur, padahal sumur-sumur inilah yang nantinya sebagai sumber konsumsi air dan keperluan lain seperti mandi dan yang lainnya. Dampak buruk pada kesehatan juga akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Zat di dalam deterjen yang sifatnya tak dapat terurai. Zat-zat ini semakin lama akan semakin mengendap sehingga akan menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka waktu panjang. Dampak buruk yang ditimbulkan antara lain terjadinya penyakit dalam, batuk-batuk, dan iritasi kulit secara langsung. Sama halnya seperti limbah industri laundry, industri tahu juga menghasilkan limbah cair. Industri tahu membutuhkan air untuk melakukan proses sortasi, perendaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan, dan penyaringan. Kemudian, air buangan dari proses itulah yang dinamakan dengan limbah cair. Limbah cair industri tahu ini memiliki kandungan senyawa organik yang sangat tinggi. Tanpa proses penanganan yang baik, limbah tahu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti polusi air, sumber penyakit, bau tak sedap, meningkatkan pertumbuhan nyamuk, dan menurunkan estetika lingkungan sekitar. Limbah cair yang dibuang ke perairan tanpa pengelolaan lebih dahulu juga dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup dalam air, termasuk mikroorganisme atau jasad renik yang berperan penting dalam mengatur keseimbangan biologis air. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya limbah cair industri tersebut, diperlukan suatu teknologi untuk mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu metode yang sudah banyak digunakan adalah filtrasi atau penyaringan. Kompartemen paling penting yang mendukung proses filtrasi adalah filter atau media penyaring itu sendiri. Filter yang digunakan sangat beragam, mulai dari filter untuk polutan berukuran makro, mikro, hingga nano. Jenis filter yang telah banyak diaplikasikan, salah satunya adalah membran semi-permeable. Untuk limbah industri tahu dan laundry ini sendiri, telah dilakukan penelitian berupa fabrikasi membran semi-permeable berukuran nano untuk proses filtrasi air limbah. Membran nanofiltrasi adalah membran semi-permeable yang mempunyai ukuran pori 0,001 mikrometer yang dapat menyaring limbah mulai dari kadar organik yang rendah sampai dengan kadar organik yang sangat tinggi. Nanofiltrasi juga dapat digunakan untuk pelunakan air atau water softening hingga removal polutan mikro seperti pada pengolahan air limbah dan air minum. Membran nanofiltrasi yang digunakan dalam penelitian ini berbasis dua material yang berbeda. Untuk limbah industri laundry digunakan zeolit sebagai material membran, sedangkan untuk limbah industri tahu itu menggunakan material silika.
Fabrikasi kedua jenis membran ini melalui tahapan yang sama, terdiri atas dua langkah, yaitu pembuatan larutan dop dan pencetakan membran. Untuk tahapan yang pertama, yaitu pembuatan larutan dop, itu dimulai dari tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, padatan yaitu silika atau zeolit itu dicampur dengan 2 propanol. Kemudian, campuran disentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 600 rotasi per menit. Dari hasil proses sentrifugasi, kita akan memperoleh 2 jenis fasa, yaitu fasa cair dan fasa padatan. Kedua fasa itu kemudian dipisahkan. Fasa padatan dicampur dengan amonium klorida dan aquades. Kemudian campuran tersebut diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 1 jam, kemudian didiamkan hingga terbentuk endapan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pencetakan membran. Endapan yang diperoleh dari tahapan 1 itu dicampur dengan PVA dan PEG. Campuran tersebut kemudian dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Ketika campuran tersebut sudah mengental, kemudian dicetak di atas cawan Petri. Campuran yang sudah dicetak di atas cawan Petri kemudian didiamkan selama 30 jam hingga mengering. Membran kering yang diperoleh itu kemudian di oven selama 1 jam pada suhu 70 derajat Celcius untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara. Reaktor yang digunakan dalam proses ini menerapkan sistem aliran cross flow. Membran yang digunakan untuk pengujian dipotong membentuk lingkaran dengan diameter 3 cm. Membran diletakkan di dalam reaktor cross flow. Kemudian reaktor cross flow itu sendiri terdiri atas manometer, valve, watermore, bypass, dan selang. Pada awal pengoperasian, valve dan bypass dibuka dan ditutup secara perlahan untuk memperbesar tekanan hingga mencapai 5 bar. Air limbah ditampung dalam bak 10 liter yang selanjutnya akan dipompa menuju reaktor membran. Pompa yang digunakan adalah pompa booster. Pengujian membran dalam reaktor itu dilakukan selama 1 jam 20 menit. Permeat yang dihasilkan dianalisis nilai rejeksinya. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa kali pengambilan data, yaitu karakterisasi dan aktivitas membran nanofiltrasi. Untuk karakterisasi digunakan 2 jenis instrumen, yaitu SEM dan FTIR. Karakterisasi menggunakan SEM itu bertujuan untuk mengetahui morfologi membran nanofiltrasi antara sebelum dan sesudah digunakan. Kemudian, karakterisasi menggunakan FTIR itu untuk mengetahui gugus fungsi yang ada pada membran sebagai karakteristik dari membran itu sendiri. Kemudian, untuk uji aktivitas membran nanofiltrasi, dilakukan analisis nilai fluks dan rejeksi untuk mengetahui efisiensi pemisahan pada proses membran yang tergantung pada struktur membran seperti distribusi ukuran pori, bentuk pori, porositas, dan tortuositas. Nah, berdasarkan gambar yang tertera pada slide, dapat dilihat bahwa gambar tersebut merupakan hasil karakterisasi membran menggunakan instrumen SEM atau Scanning Electron Microscope. Gambar tersebut menunjukkan kondisi morfologi membran sebelum dan sesudah digunakan untuk filtrasi air limbah. Untuk membran silika, jika dibandingkan dengan gambar morfologi membran sebelum dipakai, maka akan terlihat gumpalan yang terdapat pada permukaan membran yang semakin banyak. Gumpalan tersebut merupakan zat pengotor dari air limbah yang tertempel pada permukaan membran. Dengan demikian, pori membran setelah dipakai pun akan semakin menyempit. Hal ini menunjukkan bahwa proses filtrasi itu berhasil dilakukan. Sama halnya seperti membran silika, membran zeolit juga demikian. Membran yang sudah terpakai akan terlihat semakin padat disebabkan karena terjadinya fouling. Fouling menyebabkan terjadinya penyumbatan pori-pori pada membran karena penumpukan material di permukaan membran yang dalam hal ini merupakan pengotor dari air limbah. Kemudian, untuk slide yang berikut ini menunjukkan hasil karakterisasi membran menggunakan instrumen FTIR untuk menganalisis spektra,
yang muncul pada puncak-puncak yang dibentuk oleh suatu gugus fungsi karena senyawa tersebut dapat menyerap radiasi elektromagnetik. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat beberapa gugus fungsi yang terdapat dalam sampel. Puncak utama yang dapat dipastikan berkaitan dengan gugus fungsi pada silika adalah bilangan panjang gelombang 3434,98 per cm. Puncak tersebut merupakan puncak yang khas untuk vibrasi ulur gugus OH atau gugus hidroksil. Dengan demikian, dalam silika yang digunakan sebagai sampel dapat dipastikan terdapat gugus hidroksil yang menunjukkan ikatan SiOH atau silanol. Pada panjang gelombang 1461,9 per cm menunjukkan adanya ikatan CH yang terbentuk karena adanya polimer penyusun membran. Gugus fungsi yang menunjukkan COH sebagai pembentukan membran terdapat pada panjang gelombang 1299,93 dan 1352,01 per cm. Kemudian puncak kedua yang dapat dipastikan menunjukkan gugus fungsi silika adalah puncak yang berada pada panjang gelombang 1060,78 per cm yang menunjukkan adanya gugus fungsi siloksan atau SiOSi. Pada slide berikut ini menampilkan dua jenis tabel, yaitu yang pertama, nilai koefisien rejeksi amonium pada setiap variasi massa silika dengan volume air limbah. Dalam hal ini, kita membahas membran silika yang digunakan untuk filtrasi air limbah pada industri tahu. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai koefisien rejeksi yang paling besar terjadi pada membran dengan massa silika 5 gram dengan volume air limbah 100%. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan amonium terbesar pada silika 5 gram dengan volume limbah 100% adalah semakin besar perbandingan volume air limbah dengan air PDAM, maka semakin pekat pula air limbah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan zat pengotor yang tertahan pada membran pun semakin banyak dan membentuk filter cake. Pori-pori membran akan semakin kecil sehingga kemampuan untuk meremoval amonium pun semakin meningkat. Penambahan jumlah PVA pada membran dengan massa silika 8 gram membuat kinerja membran kurang optimal, sedangkan pada membran 5 gram ternyata membuat membran dapat menghasilkan koefisien rejeksi yang optimal. Hal ini disebabkan penambahan jumlah PVA tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih karena penambahan ini mempengaruhi pori-pori membran. Faktor lainnya dikarenakan adanya peningkatan nitrat yang awalnya adalah amonium berubah menjadi nitrit ke nitrat. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu membahas tentang nilai fluks pada setiap variasi massa silika dengan volume limbah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai fluks terbesar terjadi pada membran 8 gram dengan volume limbah 25% yaitu 3,67 liter per meter kuadrat jam dan nilai fluks yang terkecil adalah 0,35 liter per meter kuadrat jam terjadi pada membran dengan massa silika 5 gram dengan volume limbah 100%. Adanya faktor pengenceran yang lebih besar daripada variasi volume air limbah 100% dan 50% membuat air limbah tahu lebih encer dan lebih sedikit terdapat zat pengotor. Maka dari itu, untuk volume limbah 25% permeat yang dihasilkan paling banyak. Banyaknya permeat dikarenakan jumlah pengenceran yang lebih besar daripada limbah sehingga kinerja membran tidak terlalu berat sehingga permeat yang dihasilkan pun lebih banyak dan nilai fluks semakin besar. Nah, sekarang kita beralih ke membran zeolit yang diaplikasikan untuk pengolahan air limbah dari industri laundry. Pada slide ini ditampilkan dua jenis grafik, yaitu yang pertama grafik nilai rejeksi fosfat. Berdasarkan gambar tersebut, ditunjukkan bahwa rejeksi fosfat terus meningkat seiring dengan waktu pengoperasian membran. Kecenderungan nilai rejeksi fosfat pada membran dengan massa zeolit 6 gram mempunyai nilai rejeksi yang lebih tinggi dibandingkan membran dengan massa zeolit 3 gram.
Berdasarkan hasil analisis awal, konsentrasi fosfat yang terkandung pada air limbah laundry adalah 31,30 mg per liter dan semakin menurun menjadi sebesar 5,42 mg per liter dengan nilai rejeksi sebesar 82,68% pada menit ke-80. Penurunan kandungan fosfat ini terjadi karena kemampuan membran merejeksi molekul yang ukurannya lebih besar dari diameter pori membran, dan molekul dengan diameter yang lebih kecil dari pori membran dapat lolos melewati membran. Ortofosfat merupakan ion multivalen yang bervalensi 3 dan 2. Membran nanofiltrasi dapat memisahkan ion divalen sehingga, dalam hal ini, kandungan fosfat yang terkandung dalam air limbah laundry dapat terejeksi oleh membran nanofiltrasi karena ion fosfat yang tertahan pada membran. Proses perpindahan molekul melalui membran mengikuti mekanisme difusi yang dipengaruhi oleh ukuran atau berat molekul dari zat terlarut. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, akan semakin sulit zat terlarut tersebut untuk berdifusi melewati membran. Oleh karena itu, konsentrasi zat terlarut dalam permeat menjadi lebih kecil. Kemudian, untuk grafik yang kedua, yaitu grafik nilai rejeksi kekeruhan. Dari gambar grafik tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai rejeksi kekeruhan paling besar pada massa zeolit 3 gram terjadi pada menit ke-80 sebesar 87,09%. Pada membran dengan massa zeolit 6 gram, nilai rejeksi kekeruhan terbesar juga terjadi di menit ke-80 sebesar 88,46%. Perubahan nilai rejeksi pada variasi membran 3 gram dan 6 gram pada umumnya cenderung stabil pada menit ke-20 sampai menit ke-80. Pada rentang waktu operasi selama 80 menit, nilai rejeksi masih belum konstan. Hal ini menandakan bahwa tingkat fouling masih belum terlalu tinggi sehingga membran masih mampu merejeksi air limbah. Proses pemisahan berbasis membran merupakan proses pemisahan dengan jalan menahan salah satu komponen dan melewatkan komponen lainnya. Pada proses dengan gaya dorong berupa tekanan, ketika gaya dorong bekerja pada sisi umpan, maka beberapa bagian padatan terlarut akan tertahan pada membran, sedangkan pelarut akan lolos menembus membran. Hal ini menyebabkan konsentrasi permeat menjadi lebih rendah dibandingkan konsentrasi umpan yang menjadi konsep dasar pemisahan pada membran. Akumulasi partikel padatan yang disebut dengan polarisasi konsentrasi atau fouling akan tertahan pada permukaan membran sehingga meningkatkan konsentrasi padatan pada permukaan membran. Polarisasi konsentrasi ini akan sangat berpengaruh pada selektivitas. Berdasarkan gambar itu pula, membran dengan massa zeolit 6 gram umumnya juga mempunyai nilai rejeksi yang lebih besar dibandingkan dengan membran dengan massa zeolit 3 gram. Hal ini mungkin disebabkan pori yang terbentuk dari komposisi massa zeolit yang lebih banyak menyebabkan pori yang terbentuk semakin rapat atau kecil. Sehingga membran dengan variasi massa zeolit 6 gram lebih selektif dalam memisahkan partikel-partikel penyebab kekeruhan pada air limbah laundry. Namun, perbedaan nilai rejeksi antara membran dengan massa zeolit 3 gram dan 6 gram tidak terlalu signifikan karena perbedaan nilai rejeksi yang tidak terlalu besar. Pengaruh massa zeolit terhadap nilai rejeksi juga diakibatkan karena banyaknya massa yang digunakan akan berpengaruh pada ketebalan membran. Semakin tebal membran, nilai rejeksi juga akan semakin meningkat, sehingga membran dengan massa zeolit 6 gram mempunyai nilai rejeksi yang lebih besar dibandingkan dengan membran 3 gram. Ukuran pori dan tebal membran akan secara otomatis mempengaruhi tingkat rejeksi dari membran tersebut. Berdasarkan hasil riset yang sudah saya paparkan, terdapat 2 rekomendasi yang saya ajukan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada riset ini. Yang pertama, alangkah lebih baik pada reaktor sistem aliran cross-flow itu digunakan 2 bak yang berbeda untuk menampung air limbah dan air yang tidak tersaring oleh membran. Kemudian yang kedua, diperlukan
Modifikasi membran menggunakan katalis agar terjadi konversi polutan organik menjadi senyawa yang ramah lingkungan, sehingga metode ini akan menjadi lebih efisien dan efektif untuk melakukan pengolahan air limbah industri, baik industri tahu maupun industri laundry. Nah, demikian hasil riset tentang teknologi membran yang saya sampaikan. Semoga informasi-informasi tadi dapat berguna bagi saudara-saudari sekalian. Jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi menarik lainnya seputar bidang kimia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Goodbye!